يا رؤوف يا رحيم فالآن قد أسرعت الحوائج بك المدرج والفتوح الفرج أنت المشفع الشفيع اشفع لنا عند الكريم أبدا وربنا يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا قرب وألف بيننا يا ربنا أما بعد ينزل حضرة المكرم شيخنا ومربينا بهيي حاجي عبد المجيد معروف قدس الله سره ورضي الله عنه mu'allif salawat wahidiyah ingkang tansah kawula dhereki al-mukarramin wal mukarramat, para alim ulama, para kiai, para asatid wal ustadzat yang berkenan hadir yang kami muliakan, para tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang kami muliakan, seluruh pengurus perjuangan wafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam dari berbagai tingkatan, wabil khusus para imam-imam jamaah yang berkenan hadir yang kami muliakan, para bapak ibu mengamal salat wahidiyah, minal mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, adik-adik remaja serta kanak-kanak yang kami cintai. Pada kesempatan yang mulia malam hari ini, izinkanlah kami untuk sekali lagi melahirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahi rabbil alamin, atas segala nikmat karunia Allah yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, baik berupa nikmatul ijad, nikmat kita diwujudkan sebagai manusia, makhluk Allah yang tercipta, yang terindah, juga nikmatul imdad, nikmat-nikmat Allah yang dicurahkan kepada manusia yang berupa pemeliharaan Allah, wabil khusus nikmatul iman wal islam, nikmat kesadaran fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, untuk menyempurnakan rasa syukur kita, mari kita haturkan sanjungan salawat salam yang setepat-tepatnya, yang sebaik-baiknya ke pangkuan junjungan kita, pemimpin kita, pemberi syafaat kita, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqauli as-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, qad daqat khilati adrikni wa ala sairil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim
ashabihim wa tabi'ihim wa tabi'it tabi'ina ila yaumiddin wa khususan khassa salaman ta'ziman wa mahabbatan wa syauqan Bahkan beliau mau di hadis zaman wa wali wa sairi awliya illahi radiyallahu ta'ala anhu wa ada alaina min barakatihi wa syafa'atihi wa karamatihi wa amaddana bi amdatihim kama yaliqu bika wa hadirin yang kami hormati, sekali lagi mudah-mudahan bisyafaati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa binadrati beliau wasiat zaman radhiyallahu acara yang kita laksanakan malam hari ini betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membuahkan manfaat maslahah barokah yang sebesar-besarnya di dunia wal akhirah. Dan apa yang menjadi tujuan daripada perjuangan ini, mengajak diri pribadi, keluarga, dan umat masyarakat jami'al alamin untuk sadar fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama lagi akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita, keluarga kita, masyarakat kita, penduduk di muka bumi ini berbondong-bondong fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba-hamba Allah yang sadar, kembali mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi hamba-hamba Allah yang terbebas dari imperialis nafsu, menjadi hamba-hamba Allah yang di dalam segala gerak dan tingkah lakunya hanya semata-mata mengabdi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala hingga mencapai tataran ma'rifatullah. Hadirin hadirat yang kami hormati, seperti cita-cita Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alisat Wahidiyah untuk bersama-sama derek di belakang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, seperti yang kita maklumi bersama, kita melaksanakan mujahadah bersama semata-mata pertama untuk ikut derek-derek di belakang beliau Mu'alisat Wahidiyah, berjuang fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan daripada mujahadah bersama, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diri kita pribadi, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita yang sudah di alam barzakh. Mudah-mudahan senantiasa mendapat ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa mendapat hidayah taufik Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa bisa bersama-sama di belakang beliau untuk ikut memikirkan kondisi umat masyarakat jami'al alamin, di mana kita fahami bersama bahwa semakin akhir dunia ini, maka orang-orang akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin berlarut-larut mengikuti hawa nafsunya. Ketika kita sudah terbelenggu oleh nafsu, maka Allah akan fana dari hati kita. Hanya ada dua pilihan: mengabdi kepada Allah atau kepada nafsunya, lillah atau li ghairillah. Hadirin yang kami hormati, ketika kita betul-betul menerapkan ajaran yang telah diberikan kepada kita bersama, lillah billah, birasul birasulil ghas bil ghas, yu'ti kulladhi haqqin haqqah,
taqdimul aham fal aham, tsummal anfa fal anfa. Kalau betul-betul ini kita pegang hadirin, maka akan tumbuh pribadi-pribadi yang berakhlakul karimah, pribadi-pribadi yang memiliki iman yang kuat, yang membaca di dalam jiwanya, pribadi-pribadi yang memiliki kesempurnaan Islam seperti tuntunan Rasulullah SAW. Jika setiap pengamal betul-betul memegang teguh ajaran ini, bisa kita bayangkan sekian puluh pengamal, sekian ratus pengamal, bahkan sekian ribu pengamal, semua betul-betul memegang teguh ajaran Wahidiyah, menjadi orang-orang yang fafirru ilallah. Insya Allah, walaupun masih dikatakan minoritas, kalau betul-betul lillah billah ini dipegang dengan jumlah pengamal yang seperti adanya ini, insya Allah akan mampu mewarnai kondisi masyarakat. Karena apa? Tidak menjamin ketika jumlah itu besar itu bisa mewarnai masyarakatnya. Sebaliknya tidak juga hal yang kecil atau jumlah yang kecil tidak mampu mewarnai masyarakat. Maka ketika betul-betul lillah billah ini diterapkan, pasti Allah akan memberikan pertolongan, pasti akan bisa mewarnai masyarakat. Sedikit banyak mereka akan mendapat barokahnya. Kalau belum, berarti kita harus terus introspeksi diri. Kita harus terus usaha maksimal, berjalan setapak demi setapak untuk terus wafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami hormati, begitu besar tanggung jawab perjuangan ini. Tidak hanya kita sekeluarga, tapi umat masyarakat jami'al alamin. Maka mustahil jika kita mampu melaksanakannya seorang diri. Ibarat ada beban 1 ton yang harus kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Rasanya mustahil jika satu orang itu mampu mengangkat beban seberat 1 ton. Tapi beban yang seberat 1 ton ini akan bisa kita angkat bila kita bergotong royong bersama-sama dengan teman-teman kita, saling membantu, saling mendukung untuk bersama-sama mengangkat beban ini. Begitu juga dalam perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ini, hadirin hadirat. Kita oleh Mbah Yai diamanati untuk melaksanakan perjuangan ini tidaklah ringan seperti yang saya aturkan di depan tadi. Begitu berat tugas ini Bapak Ibu sekalian. Maka diperlukan satu kerjasama yang kokoh di antara pengamal sholat Wahidiyah. Dibutuhkan pengertian dan gotong royong bersama-sama untuk melaksanakan perjuangan ini. Hingga perjuangan ini bisa kokoh berdiri, bisa mengajak umat masyarakat fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu. Maka salah satu tujuan dari mujahadah bersama adalah kita mempererat ukhuwah di antara pengamal Wahidiyah ini. Di dalam melaksanakan penyiaran dan pembinaan, tentu kita tidak bisa bergerak sendiri. Kita membutuhkan teman kita, kita membutuhkan sahabat-sahabat kita untuk bersama-sama menyumbangkan pikiran, tenaga, mujahadah dan lain sebagainya hingga perjuangan itu bisa berjalan. Ukhuwah ini sangat diperlukan Bapak Ibu sekalian. Ibaratnya kita membangun sebuah gedung, maka di sana ada unsur-unsur yang saling berkaitan demi berdiri tegaknya gedung itu sendiri. Seperti didahulukan oleh Rasulullah SAW, ukhuwah
sangat penting di dalam perjuangan Islam umumnya. Perjuangan fafirru ilallah wa rasulihi sallallahu wabil khusus dalam perjuangan sholawat wahidiyah ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa al-ikhwah atau persaudaraan al-mu'min kal bunyanil yashuddu ba'duha ba'dha, bahwa persaudaraan itu ibaratnya sebuah rumah. Antara kaum muslimin itu ibaratnya sebuah bangunan. Tidak hanya rumah, bisa gedung, bisa masjid, semua bangunan. Masing-masing unsur dari bangunan itu saling melengkapi. Satu saja unsur dari bangunan itu tidak ada, maka dia tidak bisa berdiri tegak. Dia ada fondasi, tapi tidak ada cagak-cagaknya. Ada cagak, tidak ada fondasi yang kuat, bisa jadi bangunan itu roboh. Kemudian sudah ada rangka, tidak ada atap, itu juga tidak bisa dikatakan sempurna. Maka unsur terkecil apapun dari bangunan itu mendukung sepenuhnya demi tegaknya bangunan itu sendiri. Fondasi tidak bisa merasa aku paling kuat, aku paling dibutuhkan dalam penegakan bangunan ini. Sedangkan kamu hanya kecil fungsimu, tidak bisa. Sekecil apa fungsi itu, jika tidak ada maka dia juga tidak akan memperkokoh bangunan itu. Dalam perjuangan juga begitu Bapak Ibu sekalian. Ada yang memiliki beberapa kelebihan masing-masing. Ada yang ahli membaca kitab, ada yang ahli di bidang sosial ekonomi, ada yang ahli di bidang lain-lainnya. Maka ini satu kesatuan yang sangat dibutuhkan. Tidak bisa merasa salah satu saja yang paling dominan, tidak bisa. Semua harus bekerja sama, tidak boleh salah satu egois, tapi harus bersama-sama. Jika ini bersama-sama Bapak Ibu sekalian, insya Allah perjuangan ini akan berjalan dengan baik dan lancar. Adanya keinginan merasa ingin dominan, itu apa Bapak Ibu sekalian? Karena kita kurang betul-betul memegang ajaran sholawat wahidiyah yang dibimbingkan oleh Mbak Yai. Saya yakin ketika kita betul-betul memegang teguh ajaran lillah billah ini, hakul yakin tidak ada sedikit pun di dalam hati kita ini hal-hal yang mengarah kepada satu negatif. Tidak ada. Ketika kita melakukan satu hal misalnya yang kebetulan tidak sejalan dengan pemikiran teman kita yang lain, pasti kalau kita ini didasari dengan kesadaran fafiru ilallah, maka di situ akan ada kompromi-kompromi yang mengarah kepada hal-hal yang positif. Tapi jika yang dominan di hati kita itu bukan lillah billah li rasul bi rasul, tetapi li nafsi bi nafsi, maka muncul itu rasa hal-hal yang mengarah pada satu yang negatif itu tadi. Maka perlu sekali kita memperhatikan satu dawuh dari beliau Rasulullah SAW. Al-mu'minu mir'atun li akhihi. Seorang mukmin itu seperti cermin bagi saudaranya. Ketika kita melihat satu cermin, maka kita melihat diri kita di situ. Kita melihat negatif kita. Kita bisa melihat kekurangan kita. Bahkan kita bisa melihat hal yang pantas di dalam diri kita. Ini kalau betul-betul kita lillah billah, kita bisa melihat, oh yang pantas aku kerjakan seperti ini. Kita juga bisa melihat, oh ini gak pantas saya pakai. Ini teman, fungsi
sesama kaum muslimin. Jika di situ ada satu perbedaan pendapat, Rasulullah mendawuhkan sallallahu alaihi wasallam, ikhtilaful ummah rahmah. Ini bagi orang-orang yang sadar kepada Allah. Sekali lagi, orang-orang yang senantiasa lillah billah memandang satu perbedaan pendapat itu suatu bentuk rahmat. Betapa luar biasanya Allah memberikan otak sekian banyak manusia dengan pemikiran yang sangat berbeda-beda. Dan kita yakin, hakul yakin pasti di situ ada hal-hal yang positif, yang sangat baik yang mungkin tidak kita miliki. Itu bagi orang-orang yang sadar kepada Allah. Tapi bagi orang-orang yang masih dikuasai nafsunya, maka perbedaan ini dianggap satu hal yang negatif. Bapak Ibu sekalian, maka mujahadah bersama ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon agar kita dipererat persaudaraan di antara kita sesama pengamal wahidiyah. Kita masing-masing individu sesama pengamal wahidiyah. Kita masing-masing pengamal wahidiyah sesama organisasi. Kita masing-masing pengamal wahidiyah secara global mendunia. Mari kita dengan mujahadah bersama ini Allah, kita mohon kepada Allah agar dipererat persaudaraan di antara kita. Walaupun kita tidak bisa bersama-sama dalam satu barisan, tetapi hati kita terhubung antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ketika kita berdoa pada saat sehabis sholat, kita mohon kepada Allah yang dituntunkan oleh Mbah Yai. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wal ashabil huquqil wajibati alaih wali jami'i man amila bihadihi shalawatil wahidiyah wa man a'ana 'alaiha ila yaumil qiyamah wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Setiap kata habis salat kita mohon pada Allah, mohon ampun, terutama juga untuk pengamal-pengamal kita, saudara-saudara kita. Bahkan walaupun belum ikut mengamalkan sholat wahidiyah, mau membantu saja, kita mohonkan kepada Allah. Hadirin, kalau kita betul-betul, insya Allah ini akan terhubung Bapak Ibu sekalian. Walaupun mungkin kita tidak pernah kenal, walaupun kita mungkin tidak pernah bertemu, tapi Allah mampu, Allah Maha Kuasa untuk menyampaikan doa kita, untuk menerima doa kita, sehingga teman-teman kita pengamal yang lain, saudara-saudara kita yang mau membantu perjuangan ini menjadi diampuni Allah atas semua dosa-dosanya. Bapak Ibu sekalian, maka kita sering merasakan ketika kita bertemu pengamal seakan-akan kita bertemu saudara. Saya masih ingat betul Bapak Ibu sekalian, ketika saya masih kecil, ketika saya masih kanak-kanak atau menginjak remaja, tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu. Ketika Mujahadah Kubro datang ke Kedunglo dari berbagai macam kota, dari Jakarta, dari Banten, seakan-akan itu seperti saudara. Maka ketika saat Mujahadah Kubro telah berakhir, rasa sedih yang teramat sangat ketika mereka pulang kembali ke daerahnya masing-masing, seakan-akan kita ditinggal oleh keluarga kita. Bagaimana tangisan pilu para pengamal ketika hendak meninggalkan gedung. Bagaimana tangisan pilu para pengamal ketika dia hendak berpisah dengan mu'allif sholat wahidiyah. Saya masih ingat betul Bapak Ibu sekalian. Itu apa? Karena hubungan batin yang sangat kuat Bapak Ibu sekalian. Kalau hubungan batin yang sangat kuat ini betul-betul ada di dalam jiwa kita, maka insya Allah tidak ada itu rasa suudzon, tidak ada itu curiga mencurigai, tidak ada itu rasa ingin menonjolkan diri. Hadirin yang kami hormati, maka mujahadah bersama ini adalah ajang untuk introspeksi diri. Sejak awal munculnya mujahadah bersama ini, banyak tokoh-tokoh perjuangan wahidiyah
yang sangat mendukung perjuangan ini Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Beliau merindukan situasi begitu indah seperti masa beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai Asad Wahidiyah menunggui kita. Bapak Ibu yang kami hormati, oleh karena itu, mari kita pengamal Wahidiyah yang duduk di sini, kita terus introspeksi diri. Kita sering menggaungkan, mari kita jalin ukhuwah, mari sesama pengamal saling mendukung. Tetapi tanpa kita sadari, apakah kita sudah bisa menjalin sesama kita ini saja? Bila masih ada di antara kita ini belum terjalin yang ukhuwah yang kuat, berarti kita masih jauh dari harapan Mbah Yai Asad Wahidiyah. Oleh karena itu, kita tidak perlu mengoreksi orang lain Bapak Ibu sekalian. Koreksi diri yang selalu ditekankan oleh beliau Mbah Yai Asad Wahidiyah. Tidak perlu mengoreksi orang lain, tapi mari terus kita waspada terhadap nafsu kita. Karena adanya negatif-negatif, baik itu hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan sesama pengamal, atau hubungan diri kita sendiri, itu karena kita jauh dari Allah. Kita belum mampu melaksanakan lillah billah li rasul bi rasulil ghaus bil ghaus. Mungkin kita hanya pinter mendongeng tentang lillah billah. Mungkin kita hanya pinter hafal membaca salawat wahidiyah, tapi belum pada tataran pengamal ajaran-ajaran salawat wahidiyah. Dan ini harus terus kita usaha maksimal hadirin hadirat, hingga betul-betul tujuan kita mengamalkan salawat wahidiyah ini tercapai. Bapak Ibu yang kami hormati, mari dengan sungguh-sungguh kita introspeksi diri. Kita tidak perlu mengoreksi orang lain. Saat kita mengoreksi orang lain, padahal di dalam diri kita sendiri banyak hal-hal yang perlu dibenahi, yang harus dibenahi, maka sungguh ini tidak pada tempatnya, tidak berakhlak seperti akhlak Rasulullah SAW. Hadirin yang kami hormati, maka lewat mujahadah bersama, mari kita masih jauh sekali Bapak Ibu sekalian. Apa yang dituntunkan oleh beliau Mbah Yai ini masih jauh sekali. Kita itu masih senantiasa rangkulan dengan hawa nafsu kita. Mari kita sedikit bertafakur. Mungkinkah orang yang betul-betul sadar kepada Allah itu mampu mengoreksi orang lain? Mungkinkah orang yang betul-betul lillah billah itu mampu suudzon pada temannya? Saya yakin tidak. Hanya orang-orang yang sadar kepada Allah yang mampu suudzon dengan nafsunya Bapak Ibu sekalian. Hanya orang-orang yang sadar kepada Allah yang mampu mengakui bahwa dirinya zalumun kafar, banyak salah dan dosa, sehingga semakin hari akan semakin baik karena terus berusaha untuk meningkatkan kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang kami hormati, itulah yang dituntunkan oleh beliau Mbah Yai Asad Wahidiyah. Itulah yang dituntunkan oleh beliau Mbah Yai Asad Wahidiyah kepada kita sesama seluruh pengamal salawat wahidiyah. Kalau kita masih jauh dari itu Bapak Ibu sekalian, rasanya malu kita mengaku sebagai murid beliau Hadratul Mukarram Mbah Yai. Rasanya kita malu untuk mengaku sebagai penderek beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat, rasanya kita malu untuk mengaku orang-orang yang disebut saudara oleh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau Rasulullah SAW pernah dawuh Bapak Ibu sekalian, antum ashabi wa ikhwani
alladzina ya'tuna min ba'di. Dia pernah dawuh kepada para sahabat, panjenengan sedaya kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Wa ikhwani dan adapun saudara-saudaraku adalah umat yang datang jauh sesudah aku. Kita ini umat beliau Rasulullah SAW di akhir zaman, Bapak Ibu sekalian. Beliau sangat membanggakan umat di akhir zaman. Beliau dawuh, mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka iman kepadaku. Maka ini dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga beliau menyebut umat di akhir zaman itu adalah saudara-saudara beliau. Betapa mulianya umat yang diaku sebagai saudara-saudara beliau Rasulullah SAW. Mari kita koreksi, adakah kita di antara beliau-beliau itu, Bapak Ibu sekalian? Ciri-ciri yang sudah saya aturkan di atas tadi bisa menjadi barometer ukuran apakah kita termasuk umat Rasulullah SAW yang disebut saudara atau bukan, hadirin hadirat. Kalau dalam gerak langkah kita sudah betul-betul pengabdian diri pada Allah, maka bolehlah kita ini mengaku atau merasa bahkan berharap menjadi saudara-saudara yang didahulukan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau keseharian kita, gerak perjuangan kita masih jauh dari akhlak beliau Rasulullah SAW, rasanya kita malu, hadirin hadirat. Rasanya malu mengaku sebagai saudara-saudara yang dirindukan oleh beliau Rasulullah SAW. Mari kita taubat, hadirin hadirat. Kalau kita tidak termasuk umat yang didahulukan oleh Rasulullah SAW, lantas kita ini umat siapa, hadirin hadirat? Tentu umat Rasulullah SAW itu ada tandanya yang saya aturkan tadi. Hingga saya saat ini ingat pengalaman rohani dari salah seorang pengamal yang kebetulan dia masih simpatisan Wahidiyah. Walaupun dia sudah mau mengamalkan Hidayah Sayyidiyah Rasulullah, tapi saya sebutkan beliau ini masih simpatisan terhadap syariat Wahidiyah. Nah, ini seorang intelektual. Beliau ini seorang mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Surabaya. Ketika beliau ini disodori sholawat Wahidiyah, beliau tidak begitu saja menerima karena memiliki paham yang berbeda. Hingga setiap akhir pekan beliau mendatangi desa padepokan untuk berdebat tentang sholawat Wahidiyah dan ajarannya. Setiap akhir pekan selalu begitu, dan ini berjalan berbulan-bulan. Sampai akhirnya teman kita pengamal Wahidiyah ini menyerah. Kalau panjenengan kerso silahkan amalkan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Istilahnya menang cacak kalah cacak. Akhirnya dengan hanya berbekal mencoba-coba, beliau ini mengamalkan Nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Dia mengamalkan hanya nida ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Itu terus diamalkan. Tidak seberapa lama, tiba-tiba dia menangis sampai tidak terkontrol, Bapak Ibu sekalian. Menangis sampai akhirnya dia ini pingsan. Oleh teman-temannya tidak bisa menolong, akhirnya dibiarkan sampai orang ini sadar dengan sendirinya. Setelah orang ini sadar dengan sendirinya, ditanyalah dengan temannya, "Mas, sampean tadi kenapa menangis begitu histeris sampai sampean tidak bersadarkan diri? Berapa lama sampean menangis tadi?" Kemudian dijawab,
Dia merasa menangis hanya beberapa saat, tapi sesungguhnya dia menangis berjam-jam, Bapak Ibu sekalian. Kemudian ditanya, kenapa sama menangis sampai histeris seperti itu? Dia menjawab, bagaimana aku tidak menangis saat aku nidak ya Sayyidi ya Rasulullah, saat aku memanggil-manggil ya Sayyidi ya Rasulullah, duhai pemimpin kami, duhai utusan Allah, dengan niat coba-coba, Bapak Ibu sekalian. Saat itu Rasulullah hadir di hadapan dia, mohon maaf sambil membawa pecut. Rasulullah dawuh, kamu siapa berani-berani panggil-panggil aku, dawuh Rasulullah SAW. Kemudian orang ini berkata, matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya umat panjenengan ya Rasulullah. Lalu beliau dawuh, mana buktinya? Apa tandanya kalau kamu umatku? Hadirin hadirat. Apa tandanya kalau kamu ini umatku? Hadirin hadirat. Sudah Islam sejak kecil, sudah sholat, sudah zakat, sudah melaksanakan Islam, sudah semuanya dilaksanakan, hadirin hadirat. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disambati, Rasulullah masih jauh. Apa tandanya kalau kamu ini ngaku-ngaku umatku? Hadirin hadirat. Berarti Bapak Ibu sekalian, yang diaku oleh beliau Rasulullah SAW sebagai umatnya itu pasti ada tanda-tanda yang dikenali. Hadirin, kalau kita senantiasa linafsi binafsi, apa pantas kita mengaku umat Rasulullah SAW? Orang-orang yang mengaku umat Rasulullah SAW atau yang diaku umat Rasulullah pasti sama dengan imamnya. Seorang makmum di dalam sholat itu akan selalu mengikuti imam. Ketika imam takbiratul ikhram, maka makmum juga takbiratul ikhram. Ketika imam ruku, makmum juga ruku, dan seterusnya. Ketika imam takbiratul ikhram, kok makmumnya tidak ikut, berarti di dalam ikut berjamaah, di dalam ikut makmum itu batal, hadirin hadirat. Kita mengaku umat Rasulullah SAW. Kita umat berarti makmum beliau Rasulullah SAW. Kalau beliau Rasulullah SAW senantiasa hadratullah, senantiasa kepada Allah, lantas kita linafsi binafsi, apakah kira-kira makmum kita ini tidak batal, Bapak Ibu sekalian? Kalau beliau Rasulullah SAW senantiasa kepada Allah dalam setiap gerak, dalam setiap haliah beliau, lantas kita yang niat makmum ini tidak lillah billah, tetapi linafsi binafsi, kira-kira kita di dalam makmum ini batal atau tidak, Bapak Ibu sekalian? Maka beliau Rasulullah SAW pantas kalau menanyakan, apa tandanya kalau kamu umatku? Mari pengamal sholawat wahidiyah, terutama yang ikut, yang derek mujahadah bersama ini, kita jangan hanya pintar bercerita, tapi mari betul-betul kita terapkan apa tuntunan Mbah Yai. Kalau kita mengajak orang lain masih susah, mengajak warga susah, jangan salahkan mereka, tapi mari kita koreksi. Kita kurang tepat di dalam memberikan contoh kepada anak-anak atau keluarga kita. Kita yakin, hakul yakin, kalau betul-betul lillah billah lirasul pasti haliahnya, tingkah lakunya, kesehariannya tentu akan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW wa usihadat zaman radhiyallahu anhu.
pasti kalbunya, hatinya senantiasa dekat dengan beliau Gausi hadaz zaman, dengan beliau Rasulullah SAW. Kalbunya senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga keluarganya ini mudah diajak bersama-sama, hingga setiap geraknya menjadi contoh yang baik bagi keluarganya, bagi masyarakatnya, bagi temannya, dan lain sebagainya. Apabila kita masih sulit, hendaknya mari kita koreksi sendiri-sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bayai sering dawuh, jangan sampai seperti ayam bertelur di atas lumbung mati kelaparan. Ada seekor ayam yang bertelur, ngenggeremi telurnya di atas lumbung, kok malah mati karena kelaparan. Padahal lumbung itu tempat makanan. Demikian kita, jangan sampai jiwa kita mati, iman kita padam, padahal kita berada di tempat yang setiap saat mengingatkan kita sadar wafirru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari yang terakhir, kita menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa-dosa keluarga kita, ayah ibu kita yang sudah di alam barzakh, saudara-saudara kita yang sudah di alam barzakh, anak istri kita. Mari kita doakan, terutama diri kita pribadi, agar bisa bersama-sama menderek di belakang beliau Gausi hadaz zaman radhiyallahu anhu. Mari hadirin hadirat, jangan ada yang rumangsa baik, jangan ada yang merasa tidak punya salah. Semua manusia dosa, semua manusia adalah punya kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabin, dan sebaik-baik orang yang salah, sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. At-taibu minadz dzambi kaman dzambalah, dawuhnya beliau Rasulullah SAW. Orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosanya dan Allah mengampuni dosanya, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Mari Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah. 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 Allahumma ya Rahim, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa amdadi. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dhatihi. Allahumma ya Wahidu ya Ahad, ya Wajidu ya Jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa fi dhatihi wa amdadihi. Allahumma kama ta'ala, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa'ala. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fil jannati wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa
biha Fadarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa asau kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin alhamdulillahi rabbil alamin ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa tuhahu adri faqad zalamtu abada wa rabbi walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarita kuntu syasan hadisa ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa aslahu wa tuhahu adri faqad zalamtu abada wa rabbi walaisali ya sayyidi siwaka fa in tarita kuntu syasan hadisa ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalana wa asrahu wa nufahu adri faqad zalamtu abada wa rabbi wa laysa li sayyidi siwaka fa in tarika kuntu syasan hadisa ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi Rasulullah ya sayyidi ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabra wasilati min hadratil aliyah ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binabra wasilati min hadratil aliyah ya ayyuhal ghawtu salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wanzur ilayya sayyidi binadra usilati min hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salami salat fadallati lati fi badati khud biyadi ya sayyidi wal ummat ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salami galaka galati lati fi badar khud biyadi ya sayyidi wal ummat ya syafi'al khalqi habiballah salatuhu alaika ma salami galaka galati lati fi badar khud biyadi ya sayyidi wal ummat ya sayyidi ya Rasulullah 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 ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al al-anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fi yasir sahwatina qarib alif bainana ya Rabbana Allahumma salli ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali waj'al al-anama musri'in fil wahidiyati li rabbil alamin ya Rabbana fi yasir sahwatina
وألف بيننا يا رب يا ربنا. اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسلمين بالوحيدية لرب العالمين. يا ربنا في يسر توبتنا قريب ألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوثية الزمان وأواني وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. بلغ جميع الأمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع الأمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. بلغ جميع الأمين نداءنا هذا واجعل فيه تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian yang kami hormati, mari kita yakin acara malam hari ini khususnya mujahadah kita dijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mudah-mudahan sekali lagi tidak lama lagi umat masyarakat berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih. Tidak lupa saya menghaturkan ribuan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada pribadi saya. Dan saya juga menghaturkan ribuan terima kasih atas keikutsertaan panjenengan sedaya derek berjuang fafiru ilallah wa rasulih saya, terutama dalam mujahadah bersama ini. Sungguh kami hanya mohon kepada Allah untuk hadirin hadirat. Biqauli jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah mengijabahi semua permohonan kita. Apa yang menjadi hajat ulalan panjang saya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga menghaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas hal-hal yang kurang tepat, yang kurang berkenan di hati panjenengan sedaya. Sekali lagi, saya hanyalah manusia yang dhaif. Mohon maaf beribu-ribu maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Wa minal ghaus an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama panitia dan hadirin hadirat, mengaturkan ribuan terima kasih kepangkuan beliau Hadratul Mukarramah Ibu Nyai Husnatun Nihaya, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan mengadakan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Mari kedua tangan lurus ke bawah, pandangan jauh ke depan. Mari kita panggil umat masyarakat jami'al alamin, wabil khusus diri pribadi kita, agar dalam waktu yang relatif singkat berbondong-bondong sadar kehadirat Allah yang Maha Suci. Al-Fatihah.
لك نسوق. الفاتحة. Kembali ke arah semula. Mari kita ngepurancang, tangan kanan nimpa tangan kiri, hati khusyuk, kepala menunduk penuh tawadu. Mari kita menyerah keharibaan junjungan kita, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghusu hadis zaman radhiyallahu anhu dengan penuh ketulusan. Al-Fatihah. Ya
hadirat dipersilahkan duduk kembali. Dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Kami sebagai penata acara mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan.